Hello guys, jangan lupa subscribe, duduk yang manis, dan selamat menonton. Halo sobat teman belajar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel kita, channel teman pelajar edu. Makasih banget buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Semoga dengan mampir ke channel ini kalian bakal dapat materi, kalian bakal dapat skill yang lebih bagus lagi, terutama untuk menghadapi UTBK maupun ujian-ujian lainnya. Nah, kali ini kita bakal ngebawain buat kalian salah satu materi yang sangat penting, yaitu tentang materi penalaran kognitif. Nah, teman-teman, tentunya kalian sudah tidak asing dengan beberapa jenis soal yang itu kita diminta untuk mencari suatu kesimpulan. Nah, maka di edisi ini kita bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Apakah itu sama dengan menarik kesimpulan di bahasa Indonesia atau punya aturan-aturan tersendiri? So, jadinya langsung aja yuk kita cek gimana caranya menarik suatu kesimpulan. Nah, oke nih teman-teman. Kita akan mulai dari satu istilah dulu ya. Nantinya kita akan sering bertemu dengan suatu yang namanya adalah premis. Nah, oke. Nah, premis ini sendiri bisa kita katakan itu merupakan suatu pernyataan ya, kalimat atau pernyataan dalam suatu konteks logika. Biasanya nantinya premis ini akan disimbolkan dengan P, Q, R, S, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tabel. Yang pertama, untuk menarik suatu kesimpulan, itu dapat melakukan dengan cara modus ponen. Seperti ini teman-teman. Modus ponen ini dia terdiri dari dua premis ya. Dari dua premis, bisa kita lihat, ini ada sampelnya katakanlah, taruhlah yang pertama namanya premis 1 atau P1, dan yang kedua namanya adalah premis 2 atau P2. Nah, ibarat kata ya pernyataan itulah ya. Pernyataan 1, pernyataan 2. Nah, pernyataan 1 berbunyi, jika hari hujan maka sekolah libur. Pernyataan kedua atau premis 2 adalah hari hujan. Nah, kita lihat nih. Di sini teman-teman, variabel dalam pernyataan pertama itu kita kasih tanda dulu. Nah, ada dua variabel ya, yaitu hari hujan, sekolah libur, dan bentuk premis 1 ini memenuhi bentuk implikasi ya atau sebab akibat. Sehingga hari hujan ini merupakan sebab, kita kasih simbol dia adalah P, kemudian sekolah libur ini adalah akibat, kita kasih simbol sebagai Q, seperti itu. Sehingga dia memenuhi bentuk seperti yang tertera pada bagian ini ya teman-teman. Nah, seperti tertera pada bagian ini. Kemudian untuk yang premis kedua ternyata dikatakan bahwa hari hujan. Nah, hari hujan itu adalah P ya teman-teman, variabelnya ini variabel P. Oke, jadi premis 2 memenuhi bentuk P. Nah, jika kita menemukan bentuk premis satunya P maka Q, kemudian bentuk keduanya adalah P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Nah, apa itu Q tadi? Q itu adalah sekolah libur. Sehingga kesimpulannya berbunyi sekolah libur. Nah, di sini ya teman-teman, kalian tidak usah terlalu berpusing-pusing. Intinya adalah untuk menarik kesimpulan itu ada 3 metode yang kita bisa pakai, yaitu modus ponen, modus tolen, dan juga silogisme. Masing-masing memiliki bentuk sendiri-sendiri. Nah, tinggal kita sesuaikan aja kalimatnya. Kemudian yang kedua, itu namanya adalah modus ponen teman-teman. Nah, kita menggunakan ini ketika premis 1 itu berupa bentuk jika P maka Q seperti ini. Jika hari hujan maka sekolah libur, tentu hari hujan ini adalah P, sekolah libur ini adalah Q. Kemudian premis keduanya itu memenuhi bentuk tidak Q. Seperti halnya di contoh ini, yaitu dituliskan sekolah tidak libur. Ini adalah bentuk tidak Q atau negasi Q. Nah, P maka Q bertemu dengan negasi Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Gitu ya. Tidak P itu apa? Berarti hari ini ada yang kurang ya teman-teman. Ini hari tidak hujan, mestinya begitu ya. Ada tambahan kata tidak yang perlu kita tuliskan di situ. Oke, gitu teman-teman.
Kemudian bentuk yang ketiga, itu namanya adalah bentuk silogisme. Nah, ini silogisme kedua premis, yaitu premis 1 dan premis 2. Keduanya merupakan bentuk implikasi. Kalau kita lihat di modus ponen dan tolen, hanya premis ke-1 atau pernyataan satu saja yang dia berupa bentuk implikasi jika maka. Tapi kalau silogisme, dua-duanya, kedua premis merupakan bentuk implikasi. Nah, kita lihat pernyataan 1, jika hari hujan maka sekolah libur. Hari hujan adalah P, sekolah libur itu adalah Q. Oke, memenuhi bentuk ini ya, P maka Q. Kemudian yang kedua, jika sekolah libur, ya libur muncul kembali, ini variabel libur, yaitu kita tuliskan adalah Q, maka pelajar mabar. Oke, pelajar mabar variabel baru kita tuliskan sebagai R. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Yang premis 2 memenuhi bentuk Q maka R. Kita lihat di sini ada kesamaan variabel, yaitu variabel Q. Kedua premis memiliki variabel yang sama, yaitu Q. Nah, variabel yang sama ini tinggal kita hilangkan, maka bentuknya atau kesimpulannya itu menjadi P maka R. Seperti itu teman-teman. Nah, P maka R. Jadi P itu apa? Nah, di sini masih dalam bentuk implikasi ya. Berarti masih berupa jika maka. Jika P maka R. Jika P berarti jika hari hujan, ini ya, maka pelajar mabar, ini adalah R. Oke, seperti itu teman-teman. Jika P maka R. Nah, selanjutnya untuk yang tipe silogisme ini ada beberapa variasi di dalam soal. Nah, variasi di dalam soal seperti apa? Nah, kita ingat, terkadang bentuk silogisme ini yang mestinya jawaban kesimpulannya adalah berupa jika P maka R. Ini tidak ada kalimat atau pernyataannya di opsi jawaban. Maka kita perlu ingat bentuk ekivalen ya teman-teman. Nah, kalau kita punya suatu premis memenuhi bentuk jika P maka R, maka dia akan memiliki dua bentuk ekivalen. Dia akan memiliki dua bentuk ekivalen. Yang pertama itu adalah tidak R maka tidak P. Dan yang kedua, yang kedua itu adalah tidak P atau R. Nah, oke, seperti ini. Sehingga kesimpulan yang jika hari hujan, maka pelajar mabar. Jika tidak ada di opsi jawaban, maka kita bisa memilih antara bentuk yang atas atau yang bawah ekivalen yang tertera di opsi jawaban. Kalau yang atas berarti jadinya adalah jika pelajar tidak mabar maka hari tidak hujan. Seperti ini ya. Ini adalah tidak R, ini adalah tidak P. Kemudian yang kedua, hari tidak hujan, ini ya, berarti tidak P atau pelajar mabar, yaitu R. Nah, seperti ini ya. Begitu teman-teman. Itu namanya adalah ekivalen. Oke. Silakan lanjut aja. Kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Sambil kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya ini yang juga sering kita temui yaitu bentuk-bentuk kalimat berkuantor. Ciri-cirinya dia menggunakan kata semua, sebagian, atau yang serupa dengannya. Misal, semua itu bisa menggunakan kata seluruh, ini maknanya sama ya, seluruh. Sementara untuk sebagian ini bisa diganti menggunakan beberapa kata lain seperti ada, nah, kemudian beberapa ya, beberapa, terus apalagi sebagian ya, oke, sebagian, terus bisa juga banyak ya. Banyak. Nah, artinya untuk bagian ini menunjukkan keseluruhan atau disebut sebagai kuantor universal, menyeluruh ya, universal itu kan menyeluruh. Sementara kalau yang bagian sini ini disebut sebagai kuantor parsial. Nah, oke. Maka kalau kita ketemu dengan beberapa kasus yang menggunakan sistem kuantor seperti ini, kita lihat. Kalau premis satunya menggunakan kata semua dan premis duanya menggunakan kata semua, maka kesimpulannya juga menggunakan kata semua.
Tapi kalau premis satunya menggunakan kata semua, sementara premis keduanya adalah menggunakan kata sebagian, ya, berarti premis satunya itu universal, premis duanya itu parsial, maka kesimpulannya adalah sebagian. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya misalnya ini kita punya nih, semua peserta seleksi ujian tes harus berpakaian rapi. Oke. Ini untuk kata kuantornya dia menggunakan semua untuk premis 1, sementara yang premis 2 itu juga menggunakan kata semua. Semua yang berpakaian rapi akan mendapatkan uang bonus. Nah, begini teman-teman, sebelum kita menarik kesimpulannya, kita harus pastikan dulu bahwa dalam kedua premis itu ada kata atau kalimat yang sama, yang biasa saya sebut sebagai konektor, ya. Konektor, yaitu kata atau kalimat yang sama. Sehingga kalau ada konektor, dia bisa disimpulkan. Kalau nggak ada konektor, maka otomatis nggak bisa disimpulkan. Nah, di sini apakah ada konektor? Ada, yaitu pada bagian berpakaian rapi. Nah, ini adalah konektor. Ini menandakan dia merupakan dua pernyataan yang bisa disimpulkan karena ada kesamaannya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, selanjutnya berarti tinggal untuk membuat kesimpulan kita tuliskan saja. Yang pertama adalah kesimpulannya. Kata kesimpulan berdasarkan kuantornya, karena semua ketemu dengan semua, maka kesimpulannya adalah semua juga. Setelah itu kata atau kalimat selain kuantor pada premis 1 itu hanyalah peserta seleksi ujian tes. Kemudian kalimat selain konektor pada premis 2 itu adalah akan mendapatkan uang bonus. Jadi kita susun aja kedua kalimat itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah ya sebetulnya ketika kita bisa tahu apa yang menjadi teori atau landasannya. Seperti itu teman-teman. Halo guys, aku mau ngasih tahu kamu kalau video ini belum selesai. Kita masih ada sambungannya lagi. Jadi kalian tetap stay di channel teman pelajar ini dan saksikan video lanjutannya. Oke ya, bye-bye.